Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya dari Anissa Nur Hidayah dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Riau dengan nomor NPM 2510 14026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau DOE, di mana dosen pengampu dari mata kuliah tersebut adalah Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu DOE atau perencanaan eksperimen. Nah, di sini menurut Douglas C. Montgomery dalam bukunya Eksperimen Design of Experiment, DOE sendiri adalah suatu metode sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan menafsirkan percobaan yang dirancang untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proses dan hasilnya. Di mana artinya DOE ini membantu peneliti menentukan hubungan sebab akibat antara variabel input atau faktor dan output atau respons secara efisien dan terukur. Nah, aplikasi yang digunakan dalam perencanaan eksperimen ini salah satunya adalah aplikasi Minitab. Seperti kita lihat, aplikasi Minitab ini seperti di kiri ini adalah gambar apabila kita sudah mendownload dan menginstalnya pada laptop. Minitab ini ada beberapa versi, ada 18, ada 21. Nah, Minitab ini adalah sebuah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menganalisis data, kontrol kualitas, perbaikan proses, terutama dalam bidang industri, manufaktur, dan riset. Nah, contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan DOE, salah satunya adalah vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui beberapa tahun lalu, di dunia sedang dilanda suatu penyakit, yaitu COVID-19. Di mana COVID-19 ini membuat kita harus kemana-mana memakai masker. Nah, maka dibutuhkan vaksin untuk mengantisipasi COVID-19 itu dapat memperparah penyakit pada manusia. Vaksin 19 ini adalah persediaan biologis yang dirancang untuk memberikan perlindungan atau kekebalan terhadap infeksi virus. Nah, COVID-19 ini virusnya dinamakan SARS-CoV-2, di mana untuk menemukan vaksin tersebut kita juga membutuhkan tahapan-tahapan uji klinis. Nah, kemudian dalam uji klinik ini, yang pertama yang mempengaruhinya yaitu faktor. Faktor yang mempengaruhi ada tiga. Yang pertama adalah jenis vaksinnya, kemudian dosis yang digunakan, dan interval pemberian. Seperti yang kita ketahui, vaksin COVID-19 kemarin ada tiga tahap dari 1, 2, dan booster. Nah, kemudian yang kedua adalah respon yang diukur, yaitu yang pertama tingkat antibodi yang dihasilkan, yang kedua efektivitas klinis dalam mencegah penyakit, yang ketiga profil efek samping. Kemudian contoh permasalahan selanjutnya yang bisa kita selesaikan menggunakan DOE yaitu untuk meningkatkan kualitas produk cetakan plastik pada suatu perusahaan manufaktur. Nah, salah satu perusahaan manufaktur plastik ini mengalami masalah pada kualitas cetakan yang tidak konsisten, seperti adanya cacat permukaan dan dimensi yang tidak stabil. Tujuan perusahaan ini adalah mengurangi tingkat cacat dan meningkatkan efisiensi produk. Kemudian dalam uji coba, seperti yang sebelumnya juga dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi seperti suhu cetakan, tekanan, waktu, dan kecepatan mesin. Kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan level dari setiap faktor seperti pada poin yang pertama, yaitu suhu cetakan, misalnya dari 200 derajat, 220, 240, dan seterusnya. Yang kedua yaitu tekanan injeksi dari 50 bar, 70 bar, 80 bar, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini dari buku Douglas tadi, pada soal nomor 3.24 dan 4.27
7, kita juga bisa menyelesaikannya menggunakan aplikasi Minitab, di mana pada soal nomor 324, ini kita dapat melihat pengaruh eksperimen pada proses rodding atau penusukan beton menggunakan batang logam. Dan yang kedua, yaitu soal pada poin 4.27, di mana soal 4.27 ini untuk melihat pengaruh efek dari 5 bahan yang berbeda, A, B, C, D, dan E terhadap waktu reaksi suatu proses kimia. Nah, pada soal nomor 3.24 dan 4.27, kita akan menyelesaikannya menggunakan proses ANOVA dan RPD. Kemudian kita juga harus mengevaluasi efektivitas perlakuan dan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam perancangan eksperimen dan analisis data statistik. Nah, ini adalah penjabaran soal nomor 3.24 pada buku Douglas, yang di sini kita artikan dalam bahasa Indonesia, di mana sebuah artikel dalam ACI Material Journal menjelaskan beberapa eksperimen yang menyelidiki proses rodding, di mana proses rodding ini adalah penusukan beton menggunakan batang logam untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam beton. Silinder beton tersebut berukuran 3 inci dikali 6 inci, dan jumlah tusukan rodding menjadi variabel dalam eksperimen tersebut. Kuat tekan dari beton yang dihasilkan menjadi respon atau keluaran yang diukur. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan untuk menjawab soal 3.24 yaitu apakah ada perbedaan dan kuat beton akibat perbedaan tingkat rodding. Kemudian temukan nilai p-value. Yang ketiga, analisis residual eksperimen ini dan simpulkan, kemudian buatlah grafiknya. Nah, ini adalah step pertama, di mana yang kiri ini kita akan memasukkan pada tabel sesuai dengan soal nomor 324 tadi, di mana 1 sampai 12, kemudian C1 dan C2 kita masukkan data rodding dan strength. Kemudian kita klik one way analysis varian atau yang kita singkat ANOVA, di mana respon kita pilih strength dan faktor kita pilih rodding, kemudian kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya akan dihasilkan tabel seperti ini, di mana yang sebelah kiri ini adalah kesimpulan dari penyelesaian soal tadi, di mana di sini kita bisa lihat p-value-nya adalah 0,214. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah grafik interval plot of strength versus rodding. Nah, dapat kita lihat p-value-nya tadi 0,214, di mana 0,214 ini lebih dari 0,05. Artinya tidak ada signifikan secara statistik. Maksudnya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kuat tekan beton antar level rodding. Nah, ini adalah grafik yang dapat kita lihat untuk interval plot of strength, di mana kesimpulannya yaitu semakin tinggi tingkat rodding tidak selalu menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi juga. Di sini kita juga dapat melihat rodding 25 itu menghasilkan kekuatan yang paling konsisten meski rata-ratanya lebih rendah daripada rodding 10, 15, dan 20. Kemudian untuk soal nomor 4.27, nah ini ada efek dari 5 bahan berbeda, A, B, C, D, E terhadap waktu reaksi suatu proses kimia yang sedang diteliti setiap batch. Nah, selain itu, pada setiap percobaan membutuhkan waktu 1,5 jam sehingga hanya 5 percobaan yang bisa dilakukan dalam 1 hari. Kemudian peneliti dapat menjalankan eksperimen ini menggunakan desain Latin Square atau efek hari dari batch yang bisa dikendalikan. Kemudian analisis eksperimen ini dan buatlah kesimpulan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilan Minitab di sebelah kiri, di mana C1 kita isi respon, C2 row, dan C3 kolom atau treatmentnya. Setelah itu kita klik General Linear Model, kemudian kita masukkan responnya adalah respon row dan kolom, sedangkan faktornya adalah treatment, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita bisa lihat
Sebelah kiri ini adalah hasil dari percobaan yang kita lakukan tadi, di mana p-value-nya adalah 0,145, di mana 0,145 ini lebih besar dari 0,05. Nah, kesimpulan dari nomor 3.24 yaitu p-value-nya 0,214. Artinya tidak ada signifikan secara statistik, maka diperoleh hasil yang tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kuat beton antar level loading. Dan dari soal nomor 4.27, secara keseluruhan faktor treatment tidak berpengaruh juga, di mana p-value-nya 0,145. Jadi, dari soal nomor 3.4 dan 4.7 itu sama-sama p-value-nya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada signifikan pengaruh antara treatment yang digunakan dan faktor yang dipilih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saran. Dari soal nomor 3.24, kita mungkin dapat menambah faktor atau peluang dengan menambah replikasi, mengontrol variabel lain, memperluas desain eksperimen, dan menggunakan analisis grafik residual secara menyeluruh pada Minitab. Kemudian dari soal nomor 4.7, mungkin kita juga dapat melakukan pengulangan atau faktor lain yang lebih relevan, yaitu mempertimbangkan analisis data tambahan seperti uji post hoc atau Turki, kemudian mempertimbangkan penggunaan metode non-parametrik, dan selanjutnya investigasi pada treatment D karena menunjukkan perbedaan yang signifikan. Mungkin bisa jadi ada pengaruh dari treatment D. Nah, terima kasih sebelumnya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat menghubungi dan komen di bawah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.